Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, bla 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 bla. Yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah. Yang mau ngasih kopi bisa banget lah, baca di deskripsi. Yuk. Langsung aja kita gaskan. Aduh, gue agak sedikit batuk cuy. Yuk, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan dia mendapatkan gelar terbaik dari yang ada. Ketika Zauvan dia mendapatkan posisi tier 0 di dalam turnamen naga ganda dengan gelar Raja Tanpa Mahkota. Walaupun itu mengejutkan untuk semua orang dan juga Zauvan, namun semua berubah ketika tiba-tiba saja terjadi sebuah letupan energi yang cukup kuat terjadi di dekat mereka. Ketika seorang master tua membelah bumi sejauh ratusan meter. Dan yang melakukannya adalah pria tua ini, Dan King Seng, yang membuat Zauvan dia pun langsung keringat dingin. Karena ini bisa menjadi sebuah masalah besar jika Dan King Seng dan juga kedua Supreme sadar kalau pedang itu tidak ada lagi di tempatnya. Karena jika mereka bertiga sadar kalau pedang itu tidak ada lagi di antara mereka bertiga, maka nyawa dari Zauvan benar-benar terancam. Di sini Zauvan dia hanya bisa berharap kalau semua sesuai dengan harapannya. Kalau terjadi kesalahpahaman di antara mereka bertiga, berharap Dan King Seng mengira kalau pedang itu ada bersama dengan kedua Supreme. Begitu juga dengan kedua Supreme mengira kalau pedang itu masih ada di tambang batu roh suci. Jika tidak, maka tamatlah sudah aku, pikir dari Zauvan sembari keringat dingin. Mengingat Zauvan dia pun sadar dengan kekuatan yang dia miliki saat ini tidaklah mungkin cukup untuk dapat melarikan diri dari mereka bertiga, para master tingkat atas. Namun di sudut lainnya saat ini Black Supreme dia pun yang melihat ada Dan King Seng di tempat ini membuatnya pun bingung bagaimana caranya dia bisa masuk ke area itu. Karena mereka juga telah memasang segel penghalang tingkat atas di tempat itu. Dan harusnya tidak ada satupun orang yang bisa memasuki tempat itu tanpa sepengetahuan mereka. Apakah dia benar-benar bisa menyelinap? Ucap dari Black Supreme. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh White Supreme. Namun untuk Dan King Seng dia pun meminta kepada kedua Supreme untuk segera datang menemui dirinya. Guru, muridmu ini datang. Kenapa kau tidak mau menyapaku? Ucap dari Dan King Seng dengan santainya yang membuat mereka semua yang ada di tempat ini terkejut. Mereka tidak tahu kalau ternyata sosok yang telah membuat kekacauan itu adalah murid dari kedua Supreme. Sedangkan untuk kedua Supreme tanpa basa-basi lagi mereka juga langsung membuka sebuah penghalang dan langsung menemui sosok pria tua pemabuk itu. Namun untuk semua orang yang ada di tempat ini, mereka pun yang mendengarnya kalau sosok yang ada di dalam sana memanggilnya guru, membuat mereka pun berpikir apakah jangan-jangan itu adalah satu-satunya murid dari kedua Supreme. Dan jika itu benar, maka sosok yang ada di luar sana adalah orang nomor 1 di wilayah barat. Yang artinya dia adalah sosok legendaris Dan King Seng. Ucap dari mereka semua yang cukup juga mengejutkan bagi para murid-murid ini, terutama mereka yang pernah bertemu dengan orang tua itu. Menyaksikan 3 orang master tingkat atas terkuat di wilayah barat bentrok. Wow, sungguh perjalanan yang tidak sia-sia, ucap dari Yanmo. Namun untuk Zauvan dia juga masih keringat dingin karena dia tahu ini adalah sebuah pertaruhan gila. Sedangkan di dalam sana saat ini kedua Supreme mereka pun datang menemui murid mereka. Namun melihat Dan King Seng yang tidak memberikan salam membuat Black Supreme dia pun kesal dan itu membuatnya berujar, King Seng, apakah begini caramu menyambut gurumu? Ucap dari Black Supreme yang kesal. Namun untuk Dan King Seng dia pun hanya menatap dengan tatapan dingin dan berujar, kalau aku masih dianggap murid, maka aku akan memberikan salam kepada kalian berdua. Tidak, sambut dari Black Supreme. Setelah hal gila yang telah kau lakukan, kau sudah lama diusir dari sekte Xuanlong. Dan kau bukan lagi murid kami, dan kami juga tidak lagi mengakuimu sebagai muridmu. Ucap dari Black Supreme yang membuat Dan King Seng dia pun kesal. Kalau begitu, kenapa kau suruh aku memberikan penghormatan kepada dirimu orang tua? Ucap dari Dan King Seng yang kesal. Namun di sini, dengan tidak tahu malu, Black Supreme dia pun mengatakan sekali guru tetaplah guru. Dan seorang guru adalah orang tua, dan orang tua tetaplah orang tua. Apakah kami tidak pernah mengajarkanmu tata krama Dan King Seng? Walaupun kami tidak mengakuimu lagi sebagai seorang murid, tapi tetap ingat, apakah kau membuang gurumu begitu saja? Melihat kami tanpa memberikan salam, sungguh sopan santun yang semakin buruk. Ucap dari Black Supreme yang malah ceramah dong, yang membuat Dan King Seng dia pun hanya bisa menghelakan nafas. Alamak, orang tua ini memang masih tidak tahu malu kah? Ucap dari Dan King Seng.
yang membuat Black Supreme yang mendengarnya dia pun kesal dan dia juga kembali merepet panjang yang kesal. Dasar murid yang tidak tahu diri dan bla 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 bla. Black Supreme dia pun ngamuk-ngamuk. Apalagi saat ini dan King Sheng lagi-lagi dia pun mengatakan sikap yang dia berikan itu adalah hasil dari didikan kedua Supreme. Jadi jangan salahkan dirinya yang bersikap seperti ini. Kalau para Supreme memiliki 8 rasa tidak tahu malu, maka aku memiliki 6 di antaranya. Yang tentunya itu membuat Black Supreme lagi-lagi tambah marah dan juga merepet. Tapi tidak dengan Well Supreme. Dia dapat bersikap tenang dan dia juga bertanya apa tujuan dan King Sheng datang ke tempat ini. Dan dengan dingin dan King Sheng dia pun mengatakan kalau dia telah menghancurkan penghalang dan jelas tujuannya cuma satu, yaitu mengambil kembali pedang miliknya, yaitu pedang Optimus. Tapi tunggu dulu cuy, sebelum kita lanjut, kalau di novelnya disebut sebagai pedang Optimus, tapi kalau di komiknya disebut sebagai Floating Sword. Menurut kalian bagus yang mana? Dan enakan yang mana kalau disebut gitu loh? Soalnya ini pedang bakal terus jalan sampai tamat, muncul terus. Jadi menurut kalian enakan yang mana? Tulis aja di komentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Namun di sini untuk Well Supreme dia pun mengatakan kalau saat ini pedang itu bukan lagi milik dari Dan King Sheng, yang tentunya hal itu membuat Dan King Sheng dia pun benar-benar marah. Di sini Dan King Sheng dia pun mengatakan bukankah sebelumnya kedua Supreme telah berjanji kepada dirinya kalau suatu hari nanti dia dapat mengalahkan kedua Supreme maka pedang itu akan menjadi miliknya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Black Supreme. Hanya saja di kala itu Dan King Sheng adalah muridnya dan saat ini dia bukan lagi menjadi muridnya. Yang tentunya hal itu membuat Dan King Sheng dia pun benar-benar kesal. Tapi dia juga nggak peduli dengan itu semua, di mana dia tetap akan mengambil pedang itu dengan apapun caranya. Dan benar saja, Dan King Sheng dia pun tiba-tiba aja melepaskan energi spiritual miliknya. Dan itu tentunya memberikan energi yang sangat amat kuat meletupkan apapun yang ada di bawah sana. Dan tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Zhao Fan ketika dia melihat saat ini Dan King Sheng dia pun melepaskan kekuatan jiwa miliknya. Dan di sini Zhao Fan dia juga tahu kalau ternyata selama ini Dan King Sheng dia ada di ranah Kuyuan tingkat puncak. Dan tentunya energi spiritual yang dilepaskan oleh Dan King Sheng sungguh sangat kuat. Tapi sebelum mereka bertarung di sini, Well Supreme dia pun ingin bertanya sesuatu kepada Dan King Sheng yang membuat Dan King Sheng dia pun mengizinkan apa yang ingin diketahui oleh orang tua itu. Di sini Well Supreme dia pun mengatakan kalau Dan King Sheng telah pergi selama berabad-abad dan tiba-tiba saja kembali, dan tentunya ada sesuatu di balik itu semua. Dan kenapa Dan King Sheng dia kembali dan ingin mengambil pedang itu? Apakah dia bertemu dengan musuh yang kuat atau dia ingin menguasai wilayah lain? Dan itu tentunya membuat Well Supreme dia ingin tahu apa alasan Dan King Sheng datang untuk mengambil pedang itu. Yang membuat Dan King Sheng dia pun mengatakan, kenapa? Haruskah aku mengatakannya? Tidak, sambut dari Well Supreme. Well Supreme dia juga mengatakan kalau dulu dia mengajarkan kepada muridnya untuk melakukan apapun dengan sebuah alasan, dan dia harus memiliki alasan yang kuat untuk dapat melakukan sesuatu. Tidak peduli alasannya itu benar ataupun salah, tetap melakukan sesuatu harus memiliki sebuah alasan yang kuat. Ucap dari Well Supreme yang membuat Dan King Sheng dia pun tahu apa maksud dari Well Supreme, dan itu membuatnya berujar kalau 3 tahun lagi dia akan menghadapi monster terkuat yang ada di wilayah tengah di dalam duel hidup dan juga mati. Dan tanpa adanya pedang Optimus, maka tidaklah mungkin dia dapat mengalahkan orang tua itu. Ucap dari Dan King Sheng yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka berdua. Bagaimana mungkin Dan King Sheng akan menghadapi sosok monster gila wilayah tengah, sosok raja pedang yang tidak terkalahkan dari kekaisaran bintang pedang. Bagaimana bisa kau terlibat duel dengan dirinya? Apakah kau sudah gila? Ucap dari kedua Supreme. Apakah kau pikir dirimu telah menjadi sosok yang tidak terkalahkan? Ucap dari kedua Supreme yang marah, yang membuat Dan King Sheng dia hanya tersenyum saja. Dia adalah monster tua dari wilayah tengah, dan dia bukanlah sosok yang dapat kau ganggu dengan sembarangan. Bahkan jika keempat wilayah sekalipun bersatu, melawannya adalah sesuatu yang sangat menyulitkan. Ucap dari Black Supreme yang marah. King Sheng, kau adalah orang yang tidak pernah gegabah. Kau adalah orang yang tidak pernah sombong. Tapi kenapa kali ini kau bersikap gila seperti ini? Ucap dari Black Supreme. Namun di sini Dan King Sheng dia pun mengatakan kalau dia memiliki alasannya sendiri. Dia mengatakan apakah kedua Supreme masih ingat dengan apa yang ia katakan sebelum dia pergi meninggalkan wilayah barat? Ya, sambut dari kedua Supreme. Mereka tahu kalau Dan King Sheng hanya ingin mendapatkan dunianya yang damai, dan itulah alasan kenapa Dan King Sheng juga harus melawan. Sambut dari Dan King Sheng karena dia memiliki mimpi untuk dapat menciptakan dunia yang bijak. Namun setelah dia kehilangan wanitanya, dia menjadi gila dan juga tersesat.
Namun pada akhirnya dia pun mengerti apa yang diinginkan oleh wanitanya dan mulai mencoba mewujudkan mimpi itu daripada dia harus tenggelam dalam kebencian. Jadi selama berabad-abad dia pergi mencoba untuk dapat menciptakan surga di wilayah miliknya. Namun dengan nada amarah dan ginseng dia pun mengatakan, tapi siapa yang sangka kalau ternyata wilayah yang telah dia kelola bagaikan surga mulai diincar oleh sosok monster tua itu. Dan siapakah sosok monster tua yang dimaksud oleh Dan Hisheng dan juga kedua Supreme akan dibahas di part lanjutannya aja ya cuy. Karena memang udah sampai sini doang, udah mentok sama raw-nya. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban besok lagi. Bye, thank you.